Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah statistika lanjutan yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Linier. Pada bab ini, kita akan membahas 7 subbab. Yang pertama, pengertian korelasi sederhana. Kedua, uji signifikansi koefisien korelasi. 3. Analisis regresi, metode kuadrat terkecil. 4. Kesalahan baku pendugaan. 5. Asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. 6. Perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Dan yang ketujuh, hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Baik, masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Bisa kita lihat pada kedua gambar berikut. Pada gambar pertama, ini menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Pada gambar kedua, memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Sebagai catatan, untuk hubungan yang bersifat negatif, artinya hubungan antara dua variabelnya berlawanan, yaitu apabila harga variabel yang satu naik, maka variabel yang lain akan turun, begitupun sebaliknya. Nah, untuk hubungan yang positif, ini hubungannya searah, yang berarti jika harga suatu variabel naik, maka variabel lain juga naik, begitupun sebaliknya. Rumus koefisien korelasi. R kecil sama dengan N kecil dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari kurung kurawal N kecil dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kecil dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana R adalah nilai koefisien korelasi, sigma X adalah jumlah pengamatan variabel X, sigma Y adalah jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY adalah jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dikuadratkan adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, sigma Y dikuadratkan adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N kecil adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Semakin mendekati satu nilai dari korelasi, maka hubungannya kuat, hubungannya positif dan kuat atau sempurna. Berikut adalah contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Bila dimasukkan ke dalam rumus, maka kita dapatkan hasil dari koefisien korelasinya yaitu min 0,892. Untuk caranya bisa dilihat dalam tabel berikut. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tingkat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang memengaruhi atau independen. Koefisien determinasi yaitu R kecil kuadrat. Rumusnya, R kecil kuadrat sama dengan N kecil dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan per
akar dari kurung kurawal N kecil dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kecil dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Rumus uji T untuk uji korelasi adalah T kecil sama dengan R kecil dikali akar dari N kecil dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R kecil kuadrat. Atau T kecil sama dengan R kecil per akar dari 1 per 1 dikurang R kecil kuadrat per N kecil dikurang 2, di mana T adalah nilai T hitung, R adalah nilai koefisien korelasi, dan N kecil adalah jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Soalnya, ujilah apakah A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B, R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf delta 5%. Baik, langkah pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan mu, sedang pada sampel R. H0 dibagi mu sama dengan 0. H1 dibagi mu tidak sama dengan 0. 2. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah, atau A per 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF-nya sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X, jadi K sama dengan 2. Ketiga, menentukan nilai uji T. Masukkan ke dalam rumus, dan kita mendapatkan hasilnya min 5,9. Keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Berikut adalah gambarnya. Dan masuk ke bagian yang kelima, yaitu menentukan keputusan. Jadi, nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk uji korelasi soal B. Pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan pada sampel R, H0 dibagi mu sama dengan 0, H1 bagi mu tidak sama dengan 0. 2. Tarafnya 5% untuk uji dua arah A berdua sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Menentukan nilai uji T. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, kita mendapatkan nilai T-nya sebesar 5,0. Keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, menentukan keputusan. Jadi, nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti H0 ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Bila dimasukkan ke dalam Excel, inilah rumus yang kita gunakan. Bisa dilihat pada gambar berikut.
Baik, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu analisis regresi metode kuadrat terkecil. Definisi persamaan regresi. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Berikut adalah gambarnya. Ini adalah contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Dan ini adalah contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih besar. Berikut adalah gambar persamaan regresi. Pada gambar A, dengan menggunakan rumus mu sama dengan A ditambah B X besar. Dan pada gambar B dengan menggunakan rumus mu sama dengan A dikurang B X besar. Rumus mencari koefisien A dan B. Bisa menggunakan rumus berikut dengan keterangan Y adalah nilai variabel tingkat Y, A kecil adalah intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B kecil adalah slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y. Untuk setiap unit perubahan pada variabel X, X besar adalah nilai variabel bebas X dan N kecil adalah jumlah sampel. Masuk ke bagian yang keempat, yaitu kesalahan baku pendugaan. Berikut adalah contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. China menggunakan rumus mu sama dengan A ditambah B dikali X besar. Setelah dihitung, kita dapat menemukan hasilnya yaitu 6.776.119,73 rupiah ditambah 14.648.79 rupiah dikali X. Dan ini merupakan diagramnya. Definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pancaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Rumus standar error, S besar, Y, X kecil sama dengan akar dari sigma E kecil kuadrat per N dikurang 2 sama dengan akar dari sigma dikali Y dikurang Y aksen dikuadratkan per N dikurang 2, di mana S besar Y dikali X kecil adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y besar adalah nilai pengamatan dari Y, Y aksen adalah nilai dugaan dari Y, dan N kecil adalah jumlah sampel derajat bebas N dikurang 2, karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Jika menggunakan Excel, inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan standar error SYX. Silakan lihat pada gambar berikut. Masuk ke bagian yang kelima, yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Asumsi metode kuadrat terkecil memiliki beberapa asumsi penting. Pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dengan E besar dikali EI kecil per S besar dikali I sama dengan 0. 2. Nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut. COV atau EI EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. 3. Varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan mu
kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var atau EI per EI sama dengan E dikali EI dikurang EI dikuadratkan sama dengan do kuadrat. Anda perhatikan pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan sebesar variannya yaitu do kuadrat. Pada gambar tersebut, nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh distribusi nilai EI untuk SI dan EJ untuk SJ, di mana I tidak sama dengan J, terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah yang dikenal dengan varians dari error bersifat konstan. Keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan COV atau EI, XI sama dengan 0. Pada garis regresi, Y sama dengan A ditambah BXI ditambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling memengaruhi. Sebab apabila saling memengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang memengaruhi Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Masuk ke bagian yang keenam, perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Rumusnya, Y aksel tambah kurang T dikali S YX dikali akar dari 1 per N ditambah X besar dikurang X bar dikuadratkan per sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N, di mana X-aksen adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T kecil adalah nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu, SYX adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel S yang diketahui, X adalah nilai data pengamatan variabel bebas, X bar adalah nilai rata-rata dan pengamatan variabel bebas, dan N kecil adalah jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar per do B, juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi do B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu S besar B kecil. Sehingga nilai T menjadi T dikurang B kecil dikurang B besar per S besar B kecil. Selanjutnya, probabilitas dinyatakan sebagai berikut. P besar dikali min TA per 2 lebih kecil sama dengan B dikurang B besar per SB lebih kecil sama dengan TA per 2 sama dengan 1 dikurang A. P besar dikali min TA per 2 dikali SB lebih kecil sama dengan B dikurang B besar lebih kecil TA per 2 dikali SB sama dengan 1 dikurang A. Sehingga interval B adalah B dikurang TA per 2 dikali SB lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan B ditambah TA per 2. Maaf, untuk interval B-nya menjadi B lebih besar sama dengan B dikurang TA per 2 dikali SB lebih kecil sama dengan B ditambah TA per 2 dikali SB. Sedangkan dengan cara yang sama, interval A adalah A lebih besar sama dengan dari A dikurang TA per 2 dikali SA lebih kecil sama dengan A ditambah TA per 2 dikali SA, di mana SA dan SB adalah sebagai berikut. SB sama dengan SXY dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. SA sama dengan sigma akar dari sigma X kuadrat dikali SXY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Baik, masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA.
Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y aksen atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E kecil sama dengan Y besar dikurang Y aksen, atau dalam bentuk lain yaitu Y besar sama dengan Y aksen ditambah E, di mana Y adalah nilai sebenarnya, Y aksen adalah nilai regresi, dan E kecil adalah error atau kesalahan. Berikut adalah tabel ANOVA. Sumber keragaman atau source, derajat bebas atau DF, sum square atau SS, mean square atau MS, regresi atau regression, satu atau jumlah variabel bebas X, SSR sama dengan sigma Y aksen dikurang Y bar dikuadratkan, MSR sama dengan SSR per 1, kesalahan atau error, N dikurang 2, SSE sama dengan sigma Y dikurang Y aksen dikuadratkan, MSE sama dengan SSE per N dikurang 2, total N dikurang 1, SST sama dengan sigma Y dikurang Y bar dikuadratkan. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.